Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang ketiga ini Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bersama-sama menjalankan ketaatan pada malam Ramadan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah dalam mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan membahas tentang besarnya nilai waktu Ramadan. Waktu secara umum jamaah sekalian itu sangat berharga. Kalau tidak punya waktu itu artinya mati, ya Pak ya. Orang kalau tidak punya waktu berarti mati. Dan ketika sesuatu itu hilang dari kita, baru terasa nilainya. Ya, misalnya dalam rumah tangga suami istri, istrinya mungkin suka dimarah-marahi, ya. Insyaallah bukan jamaah Masjid Ar-Rayyan, ya. Istrinya sudah capek, sudah bekerja, urusan rumah tangga masih tetap dimarahi, ya. Tapi begitu dia berada di luar kota 2 minggu baru terasa, Pak, bahwa nilai keberadaan istri kita itu luar biasa. Tidak ada lagi yang membuat kopi, menyiapkan makanan dan seterusnya, ya. Jadi terasa kehilangannya. Apalagi kalau sudah ditinggal apa Pak? Ditinggal mati. Apa Pak? Tidak ternilai, ya. Akan berat, ya, perasaan mereka yang ditinggal mati oleh istrinya. Ada Pak yang sudah ditinggal wafat istrinya? Ada ya? Jamaah sini. Ya, mudah-mudahan kuat. Ya, mungkin ada yang ngomong ya kawin lagi. Ya, itu boleh, tapi ya tentu tidak semudah itu, ya. Jadi begitu sangat bernilai sesuatu itu kalau kita kehilangan, ya. Kalau kita kehilangan. Demikian juga terkait dengan orang kalau sudah mati. Orang kalau sudah mati akan terasa betapa berharganya hidup, sehingga dia mengadu kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, Rabbi laula akhartani, ya Rabb, wahai Tuhan kami, kenapa tidak engkau tangguhkan kematian ini barang sebentar saja, supaya saya bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jamaah sekalian, ini ketika sudah tidak lagi ada kehidupan, orang mati baru pengen hidup lagi. Tapi ketika hidup disia-siakan waktunya. Nah, oleh karena itu seseorang ketika hidup, jamaah sekalian, dibandingkan nanti ketika sudah mati, waktu mati itu dia minta kembali ke dunia. Bahkan umpama dikasih kesempatan untuk hidup sehari di muka bumi ini, kemudian ditawari dunia dan seisinya, dan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, maka dunia dan isinya dengan segala kenikmatannya itu tidak akan dia indahkan. Dia hanya ingin menggunakan waktunya seharian umpama dihidupkan kembali untuk beribadah kepada Allah. Tetapi saat ini ketika kita punya banyak waktu, ternyata banyak yang kita lalaikan. Disinilah perlunya kita memahami nilai waktu, ya. Nah, bulan Ramadan ini bukan sembarang bulan, bukan sembarang waktu Ramadan ini, tetapi ini adalah bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah berikan dalam kehidupan ini, dan merupakan musim ketaatan.
Tidak ada musim ketaatan, musim kebaikan sebaik bulan Ramadan. Oleh karena itu waktu terbaik bagi kita adalah bulan Ramadan ini, khususnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak tergerak, jamaah sekalian, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal saleh, tidak tergerak untuk khatam Quran, ya, maka dalam 11 bulan yang lainnya pasti dia tidak akan bisa khatam Quran. Kalau di bulan Ramadan tidak khatam Quran, maka pada bulan-bulan yang lain sulit diharapkan bisa khatam Quran. Demikian juga orang yang masih pelit pada bulan Ramadan, tidak mau bersedekah dengan hartanya, apalagi di luar Ramadan. Orang yang tidak mau traweh, sholat malam, apalagi di luar selain Ramadan. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya pada waktu Ramadan, khususnya siang hari, apalagi di luar Ramadan. Maka Ramadan ini barometer, jamaah sekalian. Kalau kita bisa melakukan ketaatan, meningkatkan ketaatan, maka ini artinya hati kita masih ada sinyalnya, masih hidup, masih diharapkan kebaikannya. Tapi kalau ada orang di bulan Ramadan sudah mati sinyalnya, sudah tidak ada baterainya, sudah mati semuanya, tidak bisa dihidupkan. Ada orang melakukan ketaatan, dia tetap di rumah nonton TV, main HP, main game, nonton bola dan seterusnya, tidak mau melakukan ketaatan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurim, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Siapa yang diharamkan dari kebaikan, diharamkan, dihalangi oleh Allah untuk melakukan ketaatan pada bulan Ramadan, maka tidak lagi dia diharapkan mendapatkan kebaikan yang banyak itu, dan tidak mungkin, sulit untuk diharapkan dia dapat kebaikan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka situasi Ramadan, jamaah sekalian, memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman. Semuanya disiapkan, ya, sampai setan-setan diikat, dibelenggu. Pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, ya, pintu-pintu neraka ditutup supaya kondusif melakukan ketaatan. Loh, kok masih ada orang yang tidak mau melakukan ketaatan? Ini namanya keterlaluan. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah, jamaah sekalian, beliau menegaskan, saufa yandam idza ja'al maut in amda sa'atan min dahrihi la yataqarrabu biha ilallah. Seseorang itu pasti menyesal apabila sudah mati, lalu dia ingat ada waktu di mana waktu itu berlalu dan dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada waktu kita ini di mana kita melakukan kesia-siaan, tidak ingat kepada Allah, bahkan berbuat maksiat, saat itulah kita akan ingat semuanya dan kita menyesali apa yang tidak kita gunakan dari waktu itu untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, kullu sa'atin tamdi 'alaika wa anta la tataqarrabu ilallah, anta la tataqarrabu ilallahi biha fahiya khasarah. Seseorang yang pada suatu saat dia lalu tidak mendekatkan waktunya itu untuk ketaatan kepada Allah, maka ini adalah suatu kerugian. Maka beliau berpesan, fantahizil fursah, hendaknya kalian betul-betul memanfaatkan kesempatan bis salati wa dzikri wa qiraatil Quran, dengan salat, zikir dan membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang dipesankan Syekh Utsaimin ini berkaitan dengan waktu secara umum, apalagi di bulan Ramadan. Kita harus lebih baik mengisi waktu kita untuk ketaatan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini musim pengampunan, musim itqun minan nar, dibebaskan orang dari siksa neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang celaka
orang yang binasa adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan pada hari atau pada bulan Ramadan ini, padahal Ramadan sudah lewat. Nah, ini mumpung masih di awal, Pak. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menjalankan berbagai ketaatan, karena Nabi menegaskan rahima anfumriin adraka Ramadan falam yughfarlah. Hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Samurah, dan hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tapi dosanya juga belum diampuni, tidak juga diampuni oleh Allah. Padahal man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena dorongan iman, karena dasarnya iman kepada Allah dan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, maka akan dimaafkan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kok ada orang Ramadan sudah lewat, dosanya masih menumpuk, belum juga diampuni oleh Allah? Inilah orang yang celaka. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan fadilah, keutamaan Ramadan yang saat ini sedang kita nikmati, yaitu dengan cara kita menggunakan seluruh waktu kita untuk ketaatan yang biasanya sebulan mungkin khatam sekali, ya, satu hari satu juz, maka diusahakan bisa khatam 3 atau 4 kali kalau bisa ditingkatkan, ya. Demikian juga dengan sedekahnya dilipat gandakan, demikian juga dengan sedekah, dengan amal saleh yang lainnya hendaknya kita tingkatkan supaya betul-betul kita menggunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak termasuk yang menyesal karena Ramadan lewat dan kita belum melakukan apa-apa yang kita harapkan sehingga menjadi sebab Allah mengampuni kita. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga seluruh waktu kita di malam maupun di siang hari kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.